segalanya. Kami percaya bahwa bersamamu kami sanggup melakukan segala perkara. Mari datang menyembah Tuhan pada siang hari ini. Bawa hatimu, bawa hidupmu menjadi persembahan yang menyenangkan Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Ini kami menyembah-menyembahmu. Kami datang untuk menyembahmu Tuhan. Katakan betapa dahsyat. Betapa dahsyat.
kami bersyukur sekali buat semuanya. Apa yang kau kerjakan, apa yang kau buat dalam setiap kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang kepadamu Tuhan. Kami diberikan kekuatan, kami diberikan kemampuan untuk memuji menyembah Engkau. Karena apalah artinya hidup ini tanpa kami mempunyai hubungan denganmu Tuhan. Sadarkan kami, selagi kami masih muda inilah kesempatan kami yang terbaik. Selagi kami masih muda, kami benar-benar tahu bahwa hidup kami ini tak berarti apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi kami, urapi firman-Mu yang akan ditabur oleh hamba-Hamba-Mu. Bekerjalah dengan luar biasa. Dan doa kami, doa hamba-Mu, setiap youth-Mu, anak-anak muda-Mu, saat mereka pulang tidak seperti mereka datang. Selalu itu doa dan harapan kami. Setiap anak-anak muda-Mu, jemaat-Mu Tuhan, pulang penuh dengan kemenangan, kelepasan, kesembuhan, kebebasan, kedahsyatan, pertumbuhan, hati yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, bekerjalah Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk semua. Shalom. Baik, sebelum saya serahkan kepada Pastor Ottoni Jai, sebelum Pastor Ottoni Jai yang akan closingkan atau berikan kesimpulan firman Tuhan yang mau saya sharingkan pada pagi hari ini, karena nanti kami yang lanjutin aja. Saya jam 11:30 saya harus check out sebentar dari gereja kita ini karena ada tugas dan tanggung jawab yang mau saya selesaikan dulu jam 12 siang ini di Natal. Oke. Nah, dengan baik. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang 7 jemaat. Ini kayak dimatiin aja ini. Patrick, Yesus tolong sebelum. 7 jemaat yang ada di kitab Wahyu. Oke, 7 jemaat yang ada di kitab Wahyu, ya. Nah, dari 7 jemaat itu, Bang Tian saya pelajari ada 3 kelompok. Ada 2 kelompok yang benar-benar Tuhan cerak, gitu ya, yang Tuhan marahin. 2 kelompok jemaat itu, oke, ya, yaitu jemaat di Smyrna dan Laodikia. Oke, lalu ada 3 jemaat yang Tuhan minta mengalami terus perubahan demi perubahan. 3 jemaat tersebut, oke, itu ada Efesus, ya, Pergamus, dan satu lagi Smyrna. Lalu ada 2 jemaat yang benar-benar Tuhan puji, oke, yaitu Philadelphia dan Thyatira. Oke. Nah, ketiga kelompok ini minggu lalu kita sudah pelajari bagaimana 2 dicela Tuhan. Tuhan sangat marah sekali dengan jemaat ini, dan 3 jemaat ini Tuhan merindukan supaya jemaat ini berubah, mengalami perubahan lebih lagi. Ada yang bagusnya, tapi yang nggak bagusnya ini tolong terus alamilah perubahan, begitu dia. Lalu ada 2 jemaat yang Tuhan puji. Nah, gambaran jemaat ini, gambaran 7 jemaat ini adalah gambaran orang-orang Kristen zaman now saat ini dia. Oke, 7 jemaat ini gambaran dari kondisi atau situasi kerohanian jemaat Kristen, orang Kristen zaman now ini dia. Nah, tadi pagi saat saya layani Hadasa, karena Dasa sedang masa-masa dalam tahap pemulihan, dan Kak Rika bilang, Dasa sama kamu aja. Iya, oke, gak apa-apa. Lalu waktu perlahan-lahan saya suapin Dasa, lalu sontak seketika saya dapat notif dari Ibu Gembala Hendra Kristina di Jogja, oke. Notif itu
beliau sedang melakukan siaran langsung, dan yang khotbah itu adalah suhu kami, boksu kami, yaitu Bapak Pendeta Sam Sekota. Usianya hari ini 79 tahun, hari ini dia ulang tahun, dan diundang oleh mantan asrama saya, Bapak Pendeta Gultom, sekarang sudah jadi gembala sidang, dan istrinya diundang. Mungkin habis beliau melayani langsung dikasih surprise lah, ya gitu ya, dikasih surprise. Nah, satu hal yang benar-benar saya lihat dari video siaran langsung tersebut, ibadah tersebut, Bapak Pendeta Sam Sekota ini berkhotbah tentang eskatologi, tentang kedatangan Tuhan dan pengangkatan anak-anak Tuhan yang kedua kalinya. Wow, saya langsung teringat apa yang sudah saya sampaikan pada waktu minggu lalu tentang 7 jemaat, di mana kondisi jemaat sekarang ini sedang sangat-sangat memprihatinkan dia. Sedang sangat-sangat memprihatinkan. Oke? Ya, sedang sangat-sangat memprihatinkan. Come on, hari-hari ini engkau nggak perlu engkau nggak perlu sibuk dulu ngurusin yang lain. Oke? Meskipun itu memang perintah Tuhan Yesus, tapi ternyata saya diingatkan, coba dulu cek, perhatikan bagaimana kamu hidup. Perhatikan dulu bagaimana kamu hidup. Situ langsung saya tersungkur. Ya, saya bilang, iya Tuhan, saya tersungkur. Saya ini rutinitas atau benar-benar mengalami pertumbuhan atau perubahan hidup ini. Saya benar-benar tersungkur, saya benar-benar tersungkur. Perhatikan kamu hidup. Dan benar-benar sangat membara sekali hamba Tuhan ini. Senior kami ini 79 tahun. Semangatnya masih seperti saya, semangatnya cara berkhotbahnya, marah-marah. Itu wah gitu ya. Saking on fire dia gitu ya. Wow, sampai saya terkesima ada pesan-pesan firman Tuhan yang yes, memang benar bahwa one day kedatangan Tuhan itu benar-benar akan terjadi, tapi kita nggak tahu kapan waktunya. Oke, nah kembali lagi dari ayat yang kita baca minggu lalu dalam kitab Wahyu 2 dan Wahyu yang ketiga, ada 7 jemaat di situ. Oke, itu berbicara tentang kondisi kerohanian orang-orang Kristen zaman sekarang ini. Tetapi, nah ini dengar baik-baik ini. Tetapi kesimpulannya, keinginan Tuhan dari 7 jemaat tersebut yang Tuhan mau adalah begini, hubungan. Kalau kita baca Wahyu 2 dan Wahyu 3 itu kita baca, kalian akan ketemukan itu 7 jemaat, benar ya? 7 jemaat. Nah, dari 7 jemaat itu sebenarnya maksud tujuan Tuhan itu cuma sederhana banget, simple banget, dan itu menjadi pelajaran penting buat kita. Adalah begini, 7 jemaat ini Tuhan mau adalah bangun hubungan antara anak dengan Bapa. Halo, amin. Antara jemaat dengan pemilik. Yang Tuhan mau itu adalah 7 jemaat itu adalah bangun hubungan. Nah, ini yang saya dapati hari-hari ini, di mana setiap kita youth, anak-anak Tuhan, pastikan kita benar-benar mempunyai hubungan yang benar-benar berkualitas sama Bapak kita. Karena dunia ini sedang merusak hubungan kita dengan Bapak kita. Halo, dunia sedang merusak, sedang menghancurkan sekali bagaimana kita nggak mempunyai hubungan dengan Bapak kita. Ya, melalui apa? Teknologi, gadget. Berapa banyak waktu yang kau habiskan engkau membangun hubungan dengan dunia maya di gadgetmu, tapi sedikit sekali kau membangun hubungan dengan Bapamu yang di surga. Pahami baik-baik ini. Iwo, cantumkan ayatnya. Yohanes yang ke-10 ayat yang ke-10.
Halo, yuk sadari ini. Kita baca dulu sebentar ini dan saya closing di sini. Lanjutkan Pastor Tony, nanti Kak Rika akan lanjutkan. Coba lihat. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh. Siapa pencuri itu? Siapa pencuri itu? Jangan takut-takut bilang dia iblis, tapi jangan iblis, jangan ke kiri kananmu. Iblis, bolis, gitu. Kayaknya kalian tuh tumbuk banget sama si bolis itu. Siapa pencuri itu? Nah, gitulah. Jangan panggil orang aja kuat. Woi si Anu, biar gemetar dong. Iblis. Tahu nama iblis itu? Nama iblis itu tahu artinya apa? Kurang ajar, pengkhianat. Nah itu, dia harus gemetar dia tuh. Kurang ajar, pengkhianat, pembohong, pendusta, pembunuh. Nah itu tuh nama si diabolos. Nanti mahasiswa Spring Bible College akan belajar itu tentang itu, angelologi dan demonologi. Sedap. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tahu nggak? Ayat atas ini, perikop atas ini sedang bekerja. Setan ini, si diabolos ini kurang ajar ini. Dia sedang benar-benar menghentikan, membuat supaya kita tak terkesima membangun hubungan dengan Bapa kita. Ya, kenapa? Saya melihat hari-hari ini di media sosial ya, anak-anak Tuhan tak boleh anti dengan gadget, enggak kudus. Kata Bang Tian nggak boleh dipegang gadget. Bukan begitu bro. Bukan begitu bro. Sedap anak Daksel. Ya kan masa lebih apa? Lebih up to date Bang Tian daripada kalian ya enggak? Usia saya nanti Juli 12 2003 42. Saya melihat begini ya di TikTok ya. Contoh dengar Bapak ya. Ada orang megang HP. Paginya, apa itu? Pinjaman ya. Megang HP, lalu online, pinjaman online. Malamnya tunggal, bener gak? Oke, itu satu. Yang kedua, sekarang ini gadget ya. Wih, ada ibu tiri. Ada ibu tiri. Ini ngeri banget. Ini sepertinya nih setan ini sedang membawa ke permukaan dan merubah cara mindset kita, bahkan mempengaruhi anak-anak muda bahwa begini, tuh yang di TikTok itu, yang di FB, yang satu situ itu lebih keren gitu loh daripada di gereja. Halo dengar baik. Jadi saya gergetan gitu ya. Lalu ada seorang ibu muda katanya, dan dia masuk ke kamar anak tirinya. Masuk kamar anak tirinya, itulah konten-konten yang berbau apa? Pornografi, berbau membangun hasrat seksual dari laki-laki. Lalu ada lagi konten sekarang ini udah nampak diskotik sekarang lihat, bener nggak? Diskotik orang ajak enjoy aja bro, asik aja bro. Jadi itu dipertunjukkan. Coba kalian lihat di media sosial kalian, di FB yang punya TikTok. Lalu ada gadis yang udahnya kelihatan joget dia. Sekarang benar-benar tak terkendali dan tak terkontrol lagi, bener gak? Hari-hari ini, bener ya? Dan banyak sekali cerita-cerita yang benar-benar seperti itu menunjukkan, mempertontonkan diri bahwa ibadah itu gak penting, hubungan dengan Bapa gak penting, persekutuan itu gak penting. Yang penting itu kayak gini, yang keren-keren ini, yang unik-unik, yang lucu-lucu. Sekarang ini, berapa enggak? Tahu nggak? Sebenarnya itu pola mereka gunakan. Itu pola mereka gunakan untuk memutuskan
hubungan kita dengan Bapak kita. Saya pahami sekali, kita masih manusiawi, laki-laki dan wanita. Saat nonton itu, wah, kita berusaha banget untuk menang dari tontonan itu. Ya kan? Kita berusaha banget untuk menang dari tontonan itu. Tapi sekarang 24 jam selalu saja info-info berbau-bau tentang hal-hal yang merusak hubungan kita dengan Bapak kita terus bekerja dia. Contohnya seperti ini. Kadang-kala saya pengen gak mau punya FB, tapi melalui media sosial Lespring Bible Coach ini diberkati. Kemarin saya kasih tahu sama Karika, waktu saya dari kota metro atau kota apa lupa Bangten kemarin, tiba-tiba ada satu anak Tuhan, pemilik showroom mobil besar di Bali, dan dia seorang pengusaha entrepreneur. Dia WA saya. Waktu saya bawa mobil dia WA saya, "Pastor," katanya. Dia screenshot dan dia kirim, "Luar biasa ya pelayanan pastor ya," katanya. "Semangat sekali, saya senang banget, terbakar saya," katanya. Terus dia bilang gini, "Sekolah misi pastor, sekolah misi AOG ada ya?" "Ada." Saya bilang, "Wah." Lalu sontak seketika itu dia telepon saya, dan tahu nggak dia ngomong apa? Dia bilang begini, "Pastor," nah ini para staff ini, doa-doa para staff ini. Mana Beatrix sama Sabit? Beatrix Sabit mana? Oh, lagi doa lagi dia kuat-kuat. Tahu nggak dahsyatnya pelayanan ini? Dia bilang gini, "Pastor, bulan depan ingatkan saya mau nabur jut. Saya pengen nabur jut untuk pelayanan generasi pastor dan sekolah misi pastor." Wah, langsung saya minggir, ke pinggir, tak kirimin foto-foto. Bukannya foto-foto dulu saya kirim, tapi dia tantang dulu nomor rekening, baru tak kirimin foto-foto. Saya kirim foto-foto yang tadi harusnya cuma 1 jut, tapi jadi jut. Ingatkan Bang Tian, "Bang, yang teman abang itu bulan November nanti bagaimana? Bulan apa? Oktober bagaimana?" Wah, puji Tuhan, bisa kebayar dosen kita, 5 dosen. Haleluya, amin. Oke, ya. Nah, dari situ saya melihat bahwa media sosial ini sangat-sangat bisa kita kuasai. Jangan media sosial kita dikuasai. Tapi coba lihat ya, seperti ini. Sebentar, mana nih ya? Ada. Oke, nih. Lihat, seperti ini. Nah, kelihatan kalian ya? Oh, kelihatan HP-nya ya. Sebentar ya, salah satu contoh. WA aja bang. Lihat ini nih. Sebentar, saya lihat, perang aja, berantem aja. Ini sudah dipertontonkan di sini, lihat. Apa ini? Oh, itu saya nggak bisa. Oh. Ya. Ini salah satu. Kadang-kadang kita nonton ini seru, asik kan? Buat saya ini bawa parang sekarang ini. Ya sekarang gue itu baru satu. Ada lagi, sebentar. Nah ini dugem ya. Sekarang udah mereka ini kayaknya sekarang ini kayak gini yang nampil di media sosial kita. Tidak sedikit sekali kita terjebak mengikutinya, menontonnya, dan kita menganggap, "Wih, keren, ini seru nih." Tahu nggak, itu cara setan untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Halo, amin. Dalam kitab tadi Wahyu, dari 7 jemaat
hati. Amin. Oleh karena itu, pagi hari ini menjelang siang, come on, ya, bak Tuhan pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Amin. Dalam kitab Amos berkata apa? Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jangan pernah engkau merasa kecewa dan melihat bahwa Tuhan itu tak mencukupi semua kebutuhan dan kehidupanmu. Jangan pernah engkau bilang, Tuhan, engkau kok beda banget sama aku ya. Padahal membangun hubunganmu dengan Bapa, engkau sangat sedikit sekali. Kadang-kadang manusia ini, anak-anak muda ini banyak mintanya, banyak inginnya. Tetapi yang Tuhan mau itu, ya, ada hubunganmu dengan Bapamu, maka semua segala-galanya Dia berikan kepadamu. Perhatikan pelajaran penting tentang anak yang hilang. Coba ayo. Anak yang hilang itu, waktu dia bawa pulang, dia bawa pergi semua harta yang dibagi-bagikan. Anak yang hilang ini pergi, anak musuh ini pergi habis-habis. Selama dia pergi, bapaknya ada ngasih gak? Ada ngasih gak? Nggak ada, karena hilang. Tidak ada hubungan, benar gak? Tapi lihat dahsyatnya hubungan. Dahsyatnya hubungan. Dahsyatnya bilang apa? Hubungan. Dahsyatnya hubungan. Waktu si anak mau menjalin kembali hubungan dengan bapaknya, hati bapaknya tersentuh. Bapaknya yang harus kejar dan menyerang, membangun hubungan dengan anaknya. Setelah terjadi hubungan yang begitu kuat, saling peluk-pelukan antara bapak dengan anak, anaknya minta nggak? Pak, masih ada nggak sedikit buatku? Ada nggak? No guys, tapi bapaknya yang inisiatif. Bapaknya yang apa? Inisiatif. Potong lembu, kasih kasur, ganti baju, berikan cincin. Itu terjadi kalau ada hubungan. Ada hubungan, ada pemulihan. Ada hubungan, ada pemulihan. Cek kondisimu saat ini. Kalau engkau sekarang ini menjadi Kristen, ada 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, tapi kondisimu rasanya masih rada-rada bagaimana gitu, berarti something wrong. Hubunganmu dengan bapakmu belum maksimal atau berkualitas. Saya bisa yakin dan bisa jamin, kalau di sini penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kemenangan, itu karena hubunganmu begitu kuat dengan bapakmu. Amin. Ya kan? Bangun hubungan dengan bapakmu. Ada dua contoh Bang Tian pelajari. Ada dua contoh Bang Tian pelajari yang karena hubungan terjadi pemulihan. Yang pertama, ini saya selesai di sini. Yang pertama, orang yang sakit kusta. Orang yang sakit kusta dalam kitab Lukas, kalian baca, dalam kitab Lukas kalian baca. Orang sakit kusta itu udah bertahun-tahun. Di mana dia nongkrong? Di pinggir guys, dia nongkrong. Sendiri. Orang kalau lewat melihat dia, tapi apa yang terjadi dan apa yang dilakukan Yesus? Yesus datang. Apakah Yesus gini? Dan mandi dulu? Enggak kan? Wow, Yesus gak pakai masker. Tapi Yesus datang. Yesus menjamah. Yesus mengulurkan tangannya. Yesus nggak peduli dia tertular atau enggak, dia nggak peduli. Tapi dia bilang apa? Yesus ulurkan tangannya. Waktu Yesus ulurkan tangannya kepada orang yang sakit kusta itu, waktu Yesus jamah orang sakit kusta itu, yang pertama kali sembuh bukan luka luarnya, tapi yang sembuh luka hatinya, luka dalamnya, karena hubungan. Karena Yesus yang maju duluan membangun hubungan. Bukankah Bapa kita di sorga, bukankah Yesus kita di sorga yang duluan nyerang kita membangun hubungan?
Imam Malkus. Waktu Yesus mau ditangkap, siapa yang potong telinga Imam Malkus? Astagfirullahaladzim. Kalian semua harus tahu begini ya. Worship, menyembah, itu memberi makan rohmu. Firman Tuhan memberi makan pikiranmu. Kedua-duanya ini harus combine. Jangan jago kuat spiritmu, tapi lola pikiranmu tetap kepada firman Tuhan. It's okay? It's okay, honey? It's true? It's true. Are you setuju? Bapak, aku terbakar kita. Baca firman Tuhan, nggak pernah. Dari sorga telepon. Baca firman Tuhan nggak pernah. Siapa yang potong telinga Imam Malkus? Petrus, guys. Berapa banyak ikan yang dijala oleh Simon Petrus dan teman-temannya? Ikannya tipe-tipe apa aja? Gabus. Bercanda itu kan. Worship penting. Baca firman Tuhan penting. Haleluya. Tahu gak pada waktu Imam Malkus itu dipotong telinganya, Yesus hadir membangun hubungan. Keren bukan? Yesus hadir membangun hubungan. Pada waktu Yesus menyapri Imam Malkus, apakah Yesus bilang sama Petrus, kau kurang ajar kau potong-potong? Atau Yesus bilang sama Petrus begini? Enggak. Tapi apa? Dia ambil telinganya, dia sambungkan lagi. Lalu situ Imam Malkus, karena hubungan Imam Malkus dipakai Tuhan luar biasa. Dalam kitab Kisah Para Rasul kalian baca nanti. Wow, amazing, amin. Bangun hubungan. Kalau kau nggak bisa membangun hubungan dengan Bapamu, berarti something wrong. Karena otomatis pasti, karena Yesus duluan turun datang menyerang kita, membangun hubungan, maka kekuatan itu ada dalam diri kita untuk membangun hubungan dengan Bapa kita. Yesus pegang erat tanganku. Kalau hubunganmu baik-baik saja dengan Bapamu, maka semuanya juga akan baik-baik saja masa depanmu. Tuhan Yesus memberkatimu. Berikan aplaus buat Pastor Otoni Jai yang akan melanjutkan sesi firman Tuhan pada siang hari. Silakan Pastor Otoni Jai. Bapak Pendeta Kepulauan? Oh enggak, dia mau kita utus ke Zimbabwe. Oke, silakan Pastor. Hajar. Oh, dia mau ganti Naldi aja lah ke Tanah Karo nanti kan? Wih, siap. Oke, baik, terima kasih. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Oke, teman-teman. Apa yang telah disampaikan oleh Bang Tian tadi sangat sinkron dengan apa yang saya dapatkan sekitar sebulan. Jadi ini persiapannya ini cukup lumayan panjang ya. Enggak nyampe. Oh, ada tambahan pun nggak apa. Jadi gini teman-teman. Kembali lagi saya ingatkan bahwa setiap mengambil bagian dalam pelayanan ini pasti ini adalah sebuah anugerah. Dan itu harus butuh peperangan rohani untuk mempersiapkan. Jadi siapapun, bukan karena akal pikiran kita, bukan karena kita terbiasa, tetapi itu adalah anugerah. Amin. Amin. Oke. Baik, kita akan baca Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8. Sekali lagi, Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8. Baik, secara bersama kita akan baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak
Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu juga orang ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan melakukan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini baru ayat pembukaan. Lanjut ke 9 sampai 22. Riwayat Nuh 1, 2, 3. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah memilih bumi itu dan sungguh rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakau dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batra itu dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lampunya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku mendatangkan air melipat bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam batra itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam batra itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupmu. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang ada di makan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Amin. Oke, ayat penutup nggak ada. Baik teman-teman, di sini berbicara dengan riwayat Nuh dan bagaimana Tuhan memusnahkan bumi di zaman Perjanjian Lama. Di sini kita kembali diingatkan bagaimana sih sebenarnya hati Tuhan itu ketika orang yang melakukan kejahatan itu, ketika ada orang yang melawan, bagaimanakah hati Tuhan sebenarnya? Di sini kita diajarkan oleh 2 tokoh. Yang pertama adalah Nuh dan yang kedua adalah orang lain. Pada zaman itu nggak ada teknis, tapi kita tahu desain batra itu persis kapal, bahkan orang yang naik ke atasnya selamat. Pertanyaan kita, kenapa Nuh bisa menyelesaikan batra itu? Ayo. 1, bergaul dengan Allah. Terus hikmat Allah. Ya itu semua benar teman-teman. Saya sampaikan bahwa ada bagian yang kita selesaikan untuk
kita nggak bisa hanya beriman. Ada bagian yang harus kita kerjakan untuk mewujudkan rencana Tuhan. Dan yang jelas, Nuh mengandalkan Tuhan. Ketika Tuhan yang kita andalkan, semuanya pun selesai. Amin. Membangun baterai itu teman-teman bukan hal yang biasa. Waktu itu saya yakin yang menyelesaikan Nuh dan keluarganya. Kenapa? Orang-orang di sekitarnya seperti yang tercatat di sini, orang-orang yang keras hati. Dan bisa saja ketika Nuh membangun baterai itu, salah satu dari orang lingkungannya itu mengolok-olok Nuh pasti. Rencana Tuhan gak masuk akal teman-teman lewat kehidupan Nuh. Gak masuk akal. Bahkan kalau sekarang misalnya Tuhan memanggil saya dalam arti untuk menggenapi rencana ya, Tony, bangunlah bateramu. Terus saya bangun bateraku. Orang yang nggak tahu teman-teman bisa mengatakan, oh Tony ini gila. Contohnya saya bangun di rusun lah misalnya. Saya bangun bateraku di situ. Apa yang terjadi di sekitar kita? Pasti banyak tanggapan. Ditangkap satpam. Yang penting jangan satpol lah. Jadi itu teman-teman, nggak masuk akal. Tapi saya yakinin bahwa apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita, jika kita pikirkan secara logika, nggak masuk akal. Dan itu kita pahami ketika membangun hubungan dengan Tuhan. Waktu ada beberapa pertanyaan yang sering bertanya sama aku, Bang, aku mau ngapain? Terus ini bagaimana mengerjakan ini? Lalu saya nggak ada pengalaman. Terus apa yang menjadi jawaban saya? Pastikan dulu kamu doa. Kenapa itu kekuatan doa besar teman-teman? Kalau kita memberikan hikmat ini terbatas. Terbatas. Dan kembali saya ingatkan bahwa rencana Tuhan itu nggak masuk akal kalau secara logika. Nggak masuk akal teman-teman. Bahkan tidak dimengerti sama sekali. Saya ambil contoh. Waktu saya pindah prodi teman-teman, dari pendidikan matematika ke PPKN, saya sempat berpikir saya ini orang bodoh Tuhan. 2 semester 18 SKS nilainya E. Waduh, saya bilang ini aku yang paling bodoh Tuhan. Paling bodoh benar. Ini Tuhan, aku nggak mengerti. Kok saya bisa 18 SKS, udah mati-matian belajar, udah berusaha semaksimal mungkin sampai masuk di rumah sakit, di infus lab 11. Tuh, gara-gara dia. Tapi tetap aja semester 2 nilainya juga untuk ini E semua. Saya bilang, oh Tuhan, aku nih memang orang yang paling bodoh lah. Udah. Tapi Tuhan bilang, no. Pada saat saya berdoa, Tuhan, ini gimana Tuhan? Apakah saya harus kembali? Tapi saya percaya Tuhan, lewat hidup ini kamu gak pernah dipermalukan. Amin. Itu iman saya. Terus Tuhan bilang, benar imanmu nak. Pindah prodi lah kau. Saya pindah prodi, masuk ini fakultas hukum ya. Jadi biar ada saingan kanopi. Ternyata Tuhan bilang enggak. Mungkin kalau kamu masuk di situ nanti sombong kau ya. Kemudian masuk pendidikan ekonomi, karena itu akuntansi ya. Terus Tuhan bilang enggak. Kenapa? Kamu pintar di situ, kamu bisa manipulasi uang, kamu korupsi. Oh benar juga. Kok saya masuk PPKN Tuhan? Sampai semester 8 jujur tuh masuk PKN, saya nggak pernah kasih tahu sama teman-temanku. Malu saya pegang. Tuhan, ini mata pelajaran ini pernah saya ejek-ejek. Terus pernah saya sampaikan lah sama teman-temanku, mata pelajaran apa yang paling kalian benci? PPKN Pak Guru, sama. Tapi kok saya di situ Tuhan? Tapi sering berjalannya waktu teman-teman, yang saya dapat gini, lewat PPKN ternyata Tuhan mengatakan, nak, iya Pak, ya, bergaul sama Tuhan lah ya. Ya Bapak, kamu tahu bahwa PPKN itu apa? Ini bukan promosi ya, bukan promosi PPKN, tapi yang saya alami. Kamu tahu bahwa konsentrasi di PPKN itu adalah karakter. Oh benar Tuhan, kenapa? Dan itu ada kaitannya di pendidikan agama. Jadi sinkron dengan Life Spring Bible College. Oh benar, oh iya. Kalau mata pelajaran yang lain mungkin yang lebih diprioritaskan kognitif, nah, dan keterampilan afektif, ya masih pertimbangan lah.
tapi kamu utamanya afektifnya. Oh benar ya, thank you. Dan sekarang teman-teman saya rasakan hasilnya. Puji Tuhannya. Oh ini mau sombong. Jangan sombong. Aduh, tadi capek. Jadi puji Tuhannya teman-teman. Tanggal 13 Tuhan, oh ini buah-buah dari usahamu anak. Kamu jadi komplit tanggal 13. Oh. Jadi yang saya dapat ini, saya nggak peduli lagi Tuhan. Ini tapi saya yakinin kamu ini masukin aku ke PPKN. Dan rencanamu bukan hanya sebatas aku lulus, no. Ternyata itu ada lanjutannya untuk berikutnya. Yang saya yakinin. Amin. Ada lanjutannya. Dan banyak lagi hal yang ini saya dapatkan setelah masuk PPKN ternyata teman. Bahkan ada buku terbit. Terus sekarang puji Tuhan jadi asdos. Oh ini luar biasa. Yang saya yakinin bukan itu nggak penting bagiku. Itu nggak penting, itu sementara itu teman. Yang terpenting itu adalah Batra Nuh ini yang direncanakan oleh Tuhan nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Jadi kalau ada orang yang berpikir Tuhan saya mengerti rencanamu, itu orang bodoh. Tapi yang jelas rencana Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Ada di dalam saya. Itu iman kita. Lalu seterusnya teman-teman. Kenapa Nuh ini bisa melakukan pekerjaan Tuhan tadi sudah terjawab. Kemudian kita pikirkan sekarang. Apa yang menjadi bahteramu? Tuhan menyuruh Anda bangun bahteramu. Apa coba? Jawab di hati masing-masing. Ini harus dipahami teman-teman. Ini persiapan khotbah ini lama ya. 1 bulan. Benar 1 bulan. Ini jadi pergumulan juga. Jadi apa yang menjadi bahteramu? Coba pikirkan. Tuhan memberikan hikmat. Siapapun tuh, Wenti, Yulia, Lydia, Pace, bangun bahteramu. Apa? Ayo coba. Pikirkan dari sekarang. Apa yang menjadi bahteramu? Ketahuilah bahwa di luar bahtera itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak selamat, dan tentu kita akan ikut tenggelam di air bah itu. Di luar bahtera itu teman-teman, kita mati, percayalah. Di luar rencana Tuhan kita mati. Di luar bahtera Tuhan kita nggak ada apa-apanya, percayalah. Lalu ketika Tuhan tahu bahwa Nuh ini ternyata orang yang setia, akhirnya bahtera itu terselesaikan juga. Dan ingat teman-teman, Nuh bergaul dengan Tuhan. Yang diselamatkan apakah Nuh? Tapi satu keluar. Dan saya percaya ketika Anda membangun bahteramu, ketika Anda mengikuti apa yang menjadi panggilan Tuhan, bukan hanya Anda yang diselamatkan, bahkan satu keluarga, satu negara, satu dunia pun. Itu iman kita. Ketika Nuh membangun bahteranya, yang selamat bukan hanya Nuh, tapi siapa? Keluarganya. Bahkan istri dari anak-anaknya pun selamat. Itu kenapa Nuh bisa menjalankan karena iman. Ketika teman-teman duduk di kursi ini, teman-teman pasti nggak mau ngecek dulu, apakah kursi ini bisa menahan beban saya yang berapa kilo ini, atau enggak. Ketika teman-teman naik pesawat, teman-teman percaya kepada pilot bahwa pasti sampai ke tujuan. Amin. Ketika juga teman-teman sedang membangun bahtera, Anda percaya bahwa Tuhan yang menjadi sopir kita dan pasti sampai dengan tujuan. Tapi ingat, jangan pernah bermimpi kalau tidak berani memulai. Enggak pernah, jangan. Itu hanya sebatas mimpi teman-teman. Karena kita berdoa dan berusaha. Dan saya sampaikan juga untuk kita, jangan sesekali bermimpi kalau tidak berani memulai. Dan jangan pernah memulai kalau tidak mengandalkan Tuhan. Semua itu kosong. Tapi pastikan hubungan kita dengan Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan, lalu kita berani memulai, dan pasti rencana Tuhan itu akan terwujud. Lalu bagaimana Tuhan? Kalau misalnya udah memulai, kemudian udah mengandalkan Tuhan, tetapi hasilnya masih nol, itu gimana juga itu? Lalu apakah kita nyerah? Enggak.
yang jelas bahwa rencana Tuhan yang terbaik. Itu yang terpenting. Yang terpenting adalah rencana Tuhan yang terbaik. Tapi jangan hanya berpatokan di situ. Mulai lagi. Bagiku teman-teman, orang yang gagal adalah mereka yang tidak berbuat sama sekali. Itu orang gagal. Jadi harus kita ada pembaharuan budi di Roma 12 ayat 2. Pertama kita harus membaharui budi kita, baru bisa memulai. Seberapa besar iman Anda teman-teman adalah menentukan seberapa besar Anda memandang Tuhan yang besar itu. Jadi itu aja kita mengetahuinya. Kalau Anda meyakini Tuhan itu dahsyat mampu, berarti iman Anda besar. Jadi terlihat di situ semua. Seberapa besar Anda mengenal Tuhan, itu terlihat dari kehidupan kita sehari-hari teman-teman. Saya ambil bahwa kenapa Nuh bisa menyelesaikan bahtera itu. Pertama, bergaul dengan Tuhan. Kedua, fokus. Saya percaya bahwa ketika Nuh membangun bahtera itu teman-teman, banyak sekali fitnah, banyak sekali yang mengejek, sudah jelas. Karena di situ yang bergaul dengan Tuhan hanya Nuh dan pasti keluarganya. Lalu ketika Nuh membangun bahtera itu, bisa aja orang berkata dia ini orang gila. Kok membangun bahtera, dia sendiri juga. Begitu juga dengan kita. Apa yang sedang kita bangun? Ketika kita sedang membangun sesuatu, ada saja omongan pasti. Ada saja yang melirik-lirik, berhasil nggak ini? Pasti. Tapi saya percaya fokus. Katakan apa? Fokus. Fokus apa? Fokus. Ya, fokus. Lagi fokus. Fokus. Oh, ini sedikit. Apa? Fokus. Yang lebih keras. Fokus. Karena sekolah minggu lebih gede suaranya. Apa? Fokus. Gitu. Tuhan, ketika ibadah dan kita fokus, bagaimana Tuhan? Ya lihat dulu. Fokus karena fokusnya terpecahkan apa? Tuhan, kalau main HP rusak HP-nya. Yang nggak berani, nggak berterima, nggak berterima. Kenapa? Karena bukan Tuhan. Ada lagi. Tuhan, ketika dari awal sampai akhir main HP terus, rusak aja HP-nya Tuhan. Kenapa? Yang nggak setuju katakan amin. Jadi kembali diingatkan teman-teman adalah fokus. Saya yakin bahwa ketika Nuh membangun bahtera ini, kalau dia nggak fokus, itu nggak terjadi, nggak selesai tepat pada waktu yang direncanakan. Saya yakin itu. Tapi karena Nuh fokus, tahu, oh Tuhan, ternyata Nuh ini berbeda ya dari orang zaman itu. Dia fokus, dia mampu menyelesaikan sampai akhir. Jadi pastikan dulu bergaul dengan Tuhan, fokus dulu, nanti bermimpi. Kalau hal ini tidak bisa kita lakukan, nanti yang lain. Lalu teman-teman apalagi sini saya ini. Ketika Nuh sedang difitnah, Tuhan yang membela Nuh. Ketika kita difitnah, kita nggak perlu mencari pembenaran, nggak perlu. Karena di Alkitab juga Tuhan yang membenarkan orang benar. Nggak perlu kita cari. Dan nggak perlu pembelaan. Nggak perlu. Kalau misalnya saya gini, nggak perlu. Terima dan doain. Thank you. Selesai. Jadi nggak perlu. Karena Tuhan yang membela hak Nuh. Dan saya percaya kita adalah Nuh saat ini. Tuhan yang membela hak kita. Karena ini orang-orang yang percaya sama Tuhan. Amin. Amin. Itu. Jadi Tuhan yang membela kita. Nggak perlu cari pembelaan, nggak perlu. Karena Tuhan yang membela kebenaran. Lalu ada apa teman-teman dengan Nuh saat sekarang ini? Kita lihat di luar sana itu, kita pasti satu aja di mana di tempat kita bekerja, di situ kita jadi Nuh. Kita harus membangun bahtera kita. Kemudian di mana lagi? Di kantor, di bisnis, di perkuliahan,
Kita harus bangun di situ jadi Nuh zaman now. Dan percayalah, bukan hanya kita yang diselamatkan teman-teman. Mereka juga nanti akan diselamatkan. Keluarga kita pun juga akan diselamatkan. Bahkan seluruhnya akan diselamatkan. Ketika Nuh membangun Batra ini, sampai hewan-hewan pun teman-teman, itu diselamatkan. Mereka masuk di situ. Dan itu kalau Nuh yang harus bekerja, harus mengumpulkan satu-satu pasang, saya yakin itu setahun pun gak cukup waktunya. Tapi karena Tuhan yang bekerja, dalam sekejap pun semuanya akan datang ke Batra Nuh. Manusia teman-teman, hewan di situ, makhluk hidup, semua datang masuk ke Batra Tuhan. Yang kita dapat bahwa ketika kita mengambil bagian dalam pelayanan kita, ketika kita membangun Batra kita, Batra itu sekarang ibaratnya tubuh kita, yaitu hubungan kita dengan Tuhan, maka orang lain pun akan melihat itu dan mereka rindu. Apakah kita tidak tahu bahwa orang yang mengabarkan Injil itu kedatangannya dinanti-nantikan? Kita juga begitu. Kita pasti dinanti-nantikan. Enggak perlu harus ini. Tapi kita juga harus ada bagian tertentu, kita harus menjangkaunya. Ada. Karena seperti yang telah saya sampaikan dari awal bahwa ada bagian yang harus kita kerjakan untuk mewujudkan rencana Tuhan. Kemudian kita tahu bahwa membangun Batra itu teman-teman, kalau sekarang ini harus orang-orang yang pintar ya. Harus orang-orang yang punya perlengkapan segalanya, mesin di situ. Bukan orang yang berpendidikan, bukan. Bukan orang yang pintar, bukan. Tapi dia orang yang takut akan Tuhan. Nuh dipanggil oleh Tuhan karena bergaul erat dengan Tuhan. Di sini dapat saya sampaikan bahwa ternyata untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada Tuhan, kita nggak mesti harus pintar. Katakan apa? Nggak mesti harus pintar. Yang penting mau. Nggak mesti pintar. Kalau nunggu pintar, nggak ada orang pintar teman-teman. Dalam hidupku berpikir begini, orang yang tekun mengalahkan orang pintar. Jadi kita tekun. Apa? Orang yang tekun mengalahkan orang pintar. Saya bukan orang pintar, bukan. Tapi saya suka melakukan hal-hal tertentu. Istilahnya bahwa belajar adalah hobi. Apa? Belajar adalah hobi. Kalau itu menjadi hobi, kita perjuangkan. Nuh teman-teman, dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan Nuh bukan orang pintar, bukan. Tapi ketika Tuhan yang ikut campur tangan, Tuhan memberikan hikmah, Tuhan yang diandalkan oleh Nuh, semuanya juga terselesaikan tepat pada waktunya. Kemudian pada ayat yang ke-22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Artinya apa? Nuh tidak banyak macam-macam. Tuhan menyuruh Nuh, silakan bangunlah batramu. Saat itu juga Nuh mengerjakan, dan tepat pada waktunya. Itu adalah kisah perjalanan Nuh teman-teman, yang kita orientasikan dalam kehidupan kita. Saya yakin bahwa Tuhan punya panggilan masing-masing dalam hidup kita, pasti. Dan itu adalah batramu yang sesungguhnya. Kerjakan, fokus, dan pastikan bangun hubungan dengan Tuhan. Kalau di zaman perjanjian lama teman-teman, Tuhan marah dan dia menghapuskan, membunuh semua orang, menghanguskan semua orang dengan air bah. Dan Tuhan berjanji di situ bahwa sekali-kali dia tidak lagi melakukan hal yang sama. Sehingga di perjanjian baru dia mendatangkan satu-satunya anaknya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya bahwa ketika Tuhan membuat janji, dia melakukan rencana berikutnya. Bagaimana? Dia tahu manusia ini banyak pasti yang jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, nggak mungkin Tuhan terus bertindak seperti begini di perjanjian lama ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu di Yohanes 3 ayat 16. Jadi Tuhan mengubah
Kalau dulu ada orang yang berdosa langsung dihanguskan sekaligus di zaman Nuh, maka di zaman sekarang luar biasa teman-teman. Sangat luar biasa, banyak kesempatan. Artinya Tuhan mengubah dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan itu sangat sempurna. Katakan sangat sempurna. Sangat sempurna. Kembali lagi saya ingatkan bahwa ketika ada mahasiswa yang bertanya ke profesor di Amerika, Pak Profesor, kapankah Bapak terakhir kali bertobat? Mungkin di kedai dewasa muda sudah saya sampaikan. Pak Profesor itu bertanya setiap hari. Artinya bahwa kita bertobat setiap hari. Dan yang kita imani teman-teman, kita ini pasti manusia berdosa dan daging, jelas. Dan itu tidak mengubah kasih Tuhan. Udah sempurna, nyawanya pun udah dikaruniakan. Jadi kita mau minta apa lagi? Coba. Apa? Tinggal iman kita. Yakinkah kita bahwa Tuhan itu juru selamat? Dan itu nggak sebatas diucapkan oleh mulut. Yakin? Enggak. Itu harus benar-benar dari hati. Yakinin. Dan itu nggak bisa kita terima kalau mengandalkan pikiran. Enggak. Tapi harus benar-benar karena iman. Karena anugerah Tuhan, teman-teman. Kita orang yang dipilih. Kita adalah Nuh sekarang yang dipersiapkan untuk membangun Batra. Karena di luar Batra itu kita mati. Di luar Batra itu, di luar rumah Tuhan itu, di luar persekutuan seperti begini kita mati. Apa kita mati? Makanya kenapa Nuh memberikan hikmah dengan saya, ini yang harus kamu sampaikan. Ini yang harus kamu sampaikan. Karena di luar Batra itu mati kalau tidak dibangun. Pasti itu. Dan ketika kita sudah membangun Batra kita, saya lihat bahwa kita pasti digini. Di atas ini teman-teman, orang yang belum mengenal Tuhan di sini, pasti posisi kita ini dilihat orang. Dan yang di sini akan datang untuk ikut. Itu iman kita. Jadi orang yang benar itu ternyata bagaikan seseorang yang membangun rumahnya di atas gunung dan dilihat oleh semua orang. Itu adalah kita. Kita semua yang percaya kepada Tuhan. Dan kita dinanti-nantikan. Dan iman kita teman-teman, bahwa untuk membangun Batra Tuhan itu nggak mesti harus pintar-pintar ternyata. Nggak mesti harus berpendidikan. Karena murid Tuhan juga teman-teman bukan orang yang dipandang pada waktu itu. Tapi Tuhan memanggil mereka. Siapa itu? Misalnya Petrus. Itu bukan orang pintar teman-teman. Bahkan itu adalah orang yang berdosa. Sampai ketika Tuhan datang ke kapalnya itu, dia nggak layak berpikir, Tuhan, aku ini orang berdosa. Petrus berkata, aku ini orang berdosa, aku nggak layak. Tapi Tuhan memanggil, enggak. Mulai sekarang kamu adalah penjala manusia. Dan itu adalah kita. Oleh karena itu, hendaklah kita terus membangun Batra kita. Nggak mesti harus kita pintar, diingatkan lagi. Asalkan kita merespon, asalkan kita bergaul erat dengan Tuhan, menerima panggilan itu, percayalah, kita diselamatkan, keluarga kita diselamatkan, dan semua orang pun ikut diselamatkan. Amin. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan, luar biasa. Saya percaya kita semua diberkati melalui sharing kebenaran firman Tuhan dari dua hambanya pada pagi hari ini. Amin. Yang diberkati boleh angkat tangannya. Oke. Yang dari Bang Tian tadi kita dapat belajar bahwa bahkan pemimpin kami dari sekolah Polsek Sukota juga berbicara mengenai eskatologi, yaitu mengenai bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ya. Jadi Yesus lahir itu sudah, dia mati dia sudah, dia naik ke surga,
dia bangkit, kemudian dia naik ke surga, itu semua sudah. Dan yang sedang kita nantikan hari-hari ini, kenapa kita hidup taat dalam Tuhan, kita datang ke gereja, kita beribadah, kita melayani, kita mengembalakan, karena kita semua di sini sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita di awan-awan. Ketika Yesus datang yang kedua kali untuk menjemput kita, kita naik ke surga, itu namanya parousia. Kita diangkat. Kita diangkat itu namanya parousia. Kita semua parousia, katakan amin. Semua diangkat. Ya, nanti kapan mungkin kedai-kedai bisa ada satu film-film mengenai eskatologi di mana kita punya gambaran bagaimana nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita di awan-awan. Amin. Karena itu persiapkan dirimu. Kita mati aja secara jasmani tidak ada yang tahu kapan waktunya. Apalagi mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi tanda-tandanya sudah Tuhan berikan. Tiba-tiba berat memang nama anak saya, tapi beratnya itu maksudnya gini loh, berkat Tuhan yang seperti itu yang akan diterima sama anak saya. Mahanaim David Evangelius Sebayang, Mahanaim tempat bala tentara, David Daud harus jadi pemuji penyembah. Itu kan doa. Berkat yang akan dilimpahkan, bukan berat karena apanya. Jadi pernah ada yang bilang anak saya sakit katanya karena namanya keberatan, ganti aja namanya. Oh enggak. Itu adalah doa saya buat anak saya itu banyak. Hadasah, Queen Gilene Sebayang, jangan jadi cewek lain lembe. Ya, saya nggak mau jadi cewek-cewek yang lembe-lembe. Hadasah itu adalah nama, kemarin di saya kopi gitu. Hadasah, ini nama-nama oke. Oh, bukan. Ini nama Alkitab, saya bilang, karena banyak yang tidak tahu. Ini adalah nama asli dari Esther. Esther itu bukan nama sebenarnya, ya kan? Nama asli dari Esther atau Ratu Wasti itu adalah Hadasah. Hadasah itu kami punya doa jadi perempuan yang mampu punya prinsip, wanita yang teguh, yang berani, yang bayangkan dia berani menghadap raja untuk membela bangsanya supaya bangsanya tidak dibunuh. Wah, itu kalau dia salah langkah nggak punya hikmat dari Tuhan seperti Nuh, tewas melayang. Tapi dia berani maju karena pimpinan Tuhan. Jadi itu doa-doa ya. Jadi seperti Nuh tadi, mungkin kita juga seperti itu. Rajin amat sih ke gereja, tiap hari ke gereja, tiap hari ada kegiatan gereja. Udah tinggal aja kamu di gereja. Mbak, itu seperti Nuh, ya kan? Kalau kita tidak mengenal Tuhan, ya kan? Kita mungkin akan ngapain sih? Taat amat, nggak normal ya aku hidupnya. Nah, kalau kita tidak mengenal Tuhan, kita pasti akan punya pikiran seperti itu. Tapi kalau kita mengenal Tuhan, seperti Nuh yang mengenal Tuhannya, kita pasti mau belajar taat, mau belajar setia sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, panggil nama setiap kita naik dalam perjamuan kawin anak domba. Yang setuju katakan amin. Itu goal. Itu goalnya, ya kan? Saya diberkati dengan satu statement dari pendeta Erastus Sabdono. Dia bilang begini, itu yang membuat saya tuh fight kuat sampai hari ini. Dia bilang begini, seorang ibu aja begitu sayang dengan anak-anaknya. Dia bilang begini, anak-anaknya sampai kasih ibu tuh begini, anak-anaknya nggak apa-apa makan ayam, dia makannya nasi telur doang atau tempe. Itu yang saya alami. Anak-anak saya tuh saya kasih bekal itu selalu yang berusaha yang terbaik. Kalau kami sama orang tuanya belakangan lah urusannya, karena kan tiap hari bawanya bekal. Erastus Sabdono bilang seperti ini, itu kasih ibu ya kepada anaknya aja begitu. Dia berusaha kasih yang terbaik, ibunya itu urusannya belakangan nanti makannya apa. Begitu pula dengan Bapa kita di surga. Dia itu selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Yang terbaik dalam pemahaman Tuhan, bukan dalam pemahaman kita. Kalau pemahaman kita yang terbaik saat ini, aku punya motor yang terbaru, betul nggak? Tapi yang terbaik dalam pemahaman Tuhan itu jauh lebih baik dan jauh lebih indah. Amin. Yang terbaik. Hari ini kita mungkin kenapa bisa begini? Kok aku belum lulus? Kok aku belum selesai? Kok aku belum jadi orang kaya? Kok belum aku jadi orang sukses? Sama seperti Nuh, bergaul dengan Tuhan, mengenal Tuhan, taat. Nuh itu bisa selamat, ya kan, dari seluruh tempat dia itu cuma dia dan keluarganya yang selamat. Karena apa? Karena dia taat. Kalau kita mau selamat, betul, dari penghukuman kekal yang tidak ada batas waktunya, yang kita perlukan adalah ketaatan. Dan buah dari ketaatan itu pasti akan indah dan akan baik. Amin. Nah, anak-anak muda taat itu kadang gak enak.
bertumburan dengan daging, karena kita masih daging. Tapi kalau kita mengenal Tuhan, hidup dalam Tuhan, percayalah kita pasti bisa untuk taat, belajar untuk taat. Nggak usah bilang sempurna lah, taat terus, enggak lah. Kita masih daging, tapi ketika kita tahu kita salah, kita bertobat, kita minta ampun, yuk balik lagi ke jalannya Tuhan. Ampuni aku Tuhan, aku mau belajar taat, aku mau belajar setia. Dalam perjalanan kehidupan kekristenan, kalau ada salahnya lagi, minta ampun sama Tuhan, balik sama Tuhan, belajar untuk taat. Semuanya berproses, amin. Oke, yuk kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini, kami sungguh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hamba-hambamu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai hambamu lebih dahsyat dan lebih luar biasa lagi Tuhan. Buat sayang, disayang, aku